Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yeni Hilma Duyanti SEMM, dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bakti Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran sebagai bagian dari pelaksanaan penilaian persepsional dosen dalam pendidikan dan pengajaran atau PDDUKT-PT untuk sertifikasi dosen. Pada mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen Keuangan 2 dengan kode MN403 dan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini mempunyai mata kuliah prasyarat yaitu Manajemen Keuangan 1 dan ditempuh oleh mahasiswa semester 4. CPL pada mata kuliah ini adalah menguasai konsep, teori, prinsip, dan teknik manajemen keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Yang kedua, menguasai konsep struktur modal, leverage, kebijakan dividen, keputusan investasi, dan keputusan pendanaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan keuangan perusahaan. Yang keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis data dan informasi keuangan. Yang kelima, mampu menganalisis laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan pendanaan perusahaan. Yang keenam, mampu mengevaluasi keputusan struktur modal, leverage, kebijakan dividen, serta strategi pendanaan perusahaan dengan menggunakan teori manajemen keuangan. CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen keuangan dan lingkungan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis struktur modal perusahaan berdasarkan teori keuangan dan data laporan keuangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung dan menginterpretasikan rasio leverage perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan pendanaan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi kebijakan dividen berdasarkan kondisi keuangan perusahaan. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis berbagai alternatif pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang. Yang keenam, mahasiswa mampu menyusun perencanaan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang berdasarkan kebutuhan perusahaan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengevaluasi keputusan merger, akuisisi, restrukturisasi, reorganisasi, dan likuidasi perusahaan. Untuk sub CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen keuangan, fungsi manajer keuangan, dan lingkungan keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan struktur modal perusahaan dan struktur modal yang optimal. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis hubungan leverage terhadap risiko dan profitabilitas perusahaan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan teori, kebijakan dividen, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis pembiayaan jangka pendek, jangka menengah, dan leasing berdasarkan kebutuhan perusahaan. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis secara konseptual tentang instrumen dan pasar pembiayaan jangka panjang. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis keputusan merger dan akuisisi berdasarkan manfaat dan risikonya. Yang kedelapan, mampu merencanakan keuangan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kesembilan, yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi strategi strukturisasi, reorganisasi, dan likuidasi perusahaan. Sub CPMK yang ke-10 yaitu mahasiswa mampu menganalisis pengaruh lingkungan keuangan internasional terhadap keputusan pendanaan perusahaan. Gambaran umum pada mata kuliah ini yaitu bertujuan untuk membekali mahasiswa untuk mengerti fungsi utama seorang manajer keuangan dan keputusan penting yang harus diambil melalui laporan keuangan dan analisis keuangan lainnya. Mahasiswa juga diharapkan menguasai konsep manajemen keuangan
dan teknik yang diperlukan untuk mengimplementasikan konsep dalam dunia nyata. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai struktur modal, leverage, kebijakan dividen, keputusan pendanaan yang menyangkut jenis pendanaan jangka menengah dan jangka panjang, merger dan akuisisi, restrukturisasi, reorganisasi, dan likuidasi. Untuk referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu Dasar-dasar Manajemen Keuangan dari Brigham dan Jeffrey Weston, Suad Husnan, dan Eni Pujiastuti, dan buku yang lain yang terkait dengan mata kuliah ini, serta artikel yang terkait. Metode pembelajaran mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, case method, dan juga presentasi. Untuk sistem penilaian, pada mata kuliah ini ada 4 indikator penilaian, yaitu dilihat dari presensi mahasiswa dengan bobot 10%, dari tugas dengan bobot penilaian 20%, penilaian diambil dari UTS dengan bobot 30%, dan juga dari UAS dengan bobot penilaian 40%. Berikut adalah contoh video pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas dengan topik materi struktur modal dalam pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2 ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi silakan kalian barcode untuk daftar hadirnya. Hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua. Wah. Sudah? Jadi untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang struktur modal. Itu seperti RPS yang Ibu sampaikan pada pertemuan pertama, untuk hari kedua ini kita nanti akan membahas struktur modal. Untuk tujuannya yaitu mampu menjelaskan konsep struktur modal. Yang kedua, mampu mengidentifikasi komponen penyusun struktur modal, menghitung rasio DER, DAR, dan LTDER berdasarkan laporan keuangan. Jadi nanti kita akan belajar menghitung rasio DER, DAR, dan juga LTDER. Mampu menginterpretasikan hasil perhitungan, menganalisis faktor yang mempengaruhi struktur modal, dan juga dapat merekomendasikan keputusan pendanaan berdasarkan hasil analisis struktur modal. Nah, sebelum kita membahas struktur modal, mari kita terlebih dahulu membahas apa itu modal. Mungkin ada yang tahu di sini apa itu modal? Silakan, Mas. Sejumlah dana yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan tersebut. Baik, modal dana untuk menjalankan sebuah perusahaan atau biaya operasional perusahaan. Mungkin ada yang lain? Silakan Mbak Hilda. Modal adalah suatu biaya atau dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membangun usahanya. Oke. Intinya modal ini adalah dana ya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kita lihat di sini. Apa itu modal? Modal adalah dana atau sumber daya yang digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha agar memperoleh keuntungan. Jadi modal ini dibutuhkan oleh perusahaan untuk pengembangan usaha dan juga untuk operasional perusahaan guna memperoleh keuntungan. Selanjutnya kita bahas tentang struktur modal. Apa itu struktur modal? Nah, kita lanjut ya. Ada konsep dasar struktur modal. Jadi, struktur modal sendiri adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan juga modal sendiri. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Silakan Mbak Febri. Apa itu modal asing?
Oke, modal asing kita bahas lanjutannya. Jadi di sini modal asing diartikan dalam hal ini adalah utang. Utang itu ada jangka panjang dan juga ada jangka pendek. Gitu. Sedangkan modal itu sendiri di sini bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan. Contohnya kepemilikan perusahaan yaitu saham. Kalau menurut para ahli, apa sih itu struktur modal? Nah, di sini menurut Ross, struktur modal merupakan gabungan antara utang jangka panjang dan sekuritas yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya, yaitu kegiatan operasional perusahaan. Menurut Wild, di sini struktur modal merupakan komposisi pendanaan antara ekuitas atau pendanaan sendiri dan utang pada perusahaan. Jadi, apa itu struktur modal? Ada yang bisa menjawab? Oh, baik, Mas Rukman, apa itu struktur modal? Struktur modal adalah perbandingan antara utang dan modal sendiri yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Baik, perbandingan antara utang dan juga modal sendiri. Kita lihat di sini. Jadi, struktur modal adalah komposisi utang dan modal sendiri yang digunakan perusahaan untuk membiayai aset dan operasionalnya. Betul ya tadi ya, komposisi utang dan juga modal sendiri. Selanjutnya, apa sebenarnya pentingnya struktur modal ini? Kita lihat di sini. Struktur modal di sini adalah kombinasi utang dan juga modal sendiri. Kombinasi ini yaitu untuk biaya modal. Jadi semakin efisien struktur modal, di sini akan semakin rendah juga biaya modalnya. Gitu. Jika semakin rendah, di sini perusahaan akan mampu menghasilkan laba yang lebih optimal berkaitan dengan profitabilitas perusahaan. Sehingga di sini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan juga nilai perusahaan. Gitu. Jadi perusahaan harus menentukan kombinasi utang dan modal sendiri yang optimal agar biaya modal minimum dan nilai perusahaan dapat maksimum. Jika biaya modal minimum, di sini kan laba perusahaan akan meningkat. Jadi oleh sebab itu nilai perusahaan juga akan meningkat di mata investor karena laba juga meningkat. Di sini apa komposisinya struktur modal tadi? Jadi komposisinya pendanaan yang digunakan perusahaan untuk membiayai aset dan operasionalnya, yaitu ada utang atau debt dan juga ada modal sendiri. Di sini utang itu sumber dana yang berasal dari pihak luar perusahaan dan menimbulkan kewajiban pembayaran bunga dan juga pokok. Utang di sini ada jenisnya, ada pinjaman bank, ada obligasi, ada kredit investasi, dan juga ada utang jangka panjang. Di sini utang itu ada utang jangka pendek dan juga ada utang jangka panjang. Tuh. Kalau modal sendiri, apa itu modal sendiri atau equity? Sumber dana yang berasal dari pemilik perusahaan dan tidak menimbulkan kewajiban pembayaran tetap. Contohnya di sini ada modal dari pemilik perusahaan. Yang kedua ada saham biasa, saham preferen dan juga laba ditahan. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Silakan Mas Guntur. Apa itu laba ditahan? Oke, laba ditahan ini adalah laba yang tidak dibagikan kepada investor atau pemilik saham sebagai dividen. Jadi laba ini ditahan untuk ekspansi perusahaan, gitu, atau untuk pengembangan operasional perusahaan. Selanjutnya di sini contoh dari komposisi struktur modal. Jadi komposisinya ini contohnya, jika perusahaan itu membutuhkan dana sebesar 1 miliar, di sini komposisinya utang dia itu sebesar 400 juta dan juga equity atau modal sendiri sebesar 600 juta. Jadi di sini perbandingannya
debt atau utangnya itu 40% dan juga equity-nya sebesar 60%. Begitu. Kita lanjutkan. Di sini ada pengukuran struktur modal. Jadi pengukuran struktur modal perusahaan sendiri itu diukur dengan DER, DAR dan juga LTDIR. Apa itu DER? Di sini mengukur perbandingan antara total utang dan juga total ekuitas gitu. Di sini sudah ada interpretasinya. Jika DER ini kurang dari 1, struktur modal berarti konservatif gitu. Dan jika DER ini sama dengan 1 berarti seimbang. Gitu ya, bisa dilihat di sini. Lalu ada contohnya, ketika DER itu 0,80 berarti setiap 1 rupiah modal sendiri dijamin oleh utang yaitu 0,80 rupiah. Ini kalau DER yaitu rumusnya di sini total utang dibagi dengan total ekuitas. Tuh. Kalau DAR di sini ada debt to asset ratio, yaitu mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Untuk rumusnya di sini total utang dibagi dengan total aset perusahaan. Tuh. Jadi di sini bisa dilihat ya untuk interpretasinya. Lalu ada LTDER, long term debt to equity ratio. Untuk mengukurnya yaitu utang jangka panjang dibagi dengan total ekuitas. LTDER ini mengukur perbandingan antara utang jangka panjang dengan dengan ekuitasnya. Kalau DER ini untuk total utang, kalau LTDER itu hanya utang jangka panjang. Gitu. Bisa dilihat ya di sini untuk interpretasinya. LTDER kurang dari 1 itu struktur modal konservatif, kalau sama dengan 1 seimbang, dan kalau lebih dari 1 struktur modalnya agresif atau beresiko tinggi. Gitu. Kita lanjutkan di sini contohnya nih, ada contoh perhitungan dari DER, DAR dan juga LTDER. Jika data keuangan di sini ada total asetnya 1000, ini dalam miliar ya. Total utangnya 400, utang jangka panjangnya 250, total ekuitasnya 600. Kita lihat di sini DER-nya berapa? DER-nya total utangnya 400 dibagi dengan total ekuitas yaitu 600, sama dengan 0,67 DER-nya. Jadi setiap 1 rupiah modal sendiri dijamin oleh utang itu 0,67 rupiah. Begitu dengan DAR di sini. Total utangnya 400 dibagi dengan total aset yaitu 1000 sama dengan 0,40. Yang berarti 40% aset perusahaan ini dibiayai oleh utang. Gitu. Ada juga LTDER di sini utang jangka panjang dibagi dengan total ekuitas 250 dibagi 600 sama dengan 0,42. Jadi setiap 1 modal sendiri dijamin oleh utang jangka panjang 0,42 rupiah gitu. Nah, tadi kita sudah belajar untuk pengukuran struktur modal. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi struktur modal. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi struktur modal ini? Nah, jadi di sini ada market to book ratio. Jadi perusahaan dengan rasio market to book yang tinggi mempunyai rasio utang yang rendah. Yang kedua, ada tangible asset atau aset tetap. Perusahaan yang mempunyai fixed asset dalam jumlah yang banyak cenderung mempunyai jumlah utang lebih banyak daripada perusahaan yang mempunyai fixed asset dalam jumlah yang sedikit. Fixed asset atau aset tetap. Itu. Contohnya aset tetap itu bangunan, lalu tanah gitu yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada profitability atau profitabilitas. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi mempunyai rasio utang yang rendah. Mungkin ada yang tahu di sini rasio profitabilitas itu apa saja? Oke, Mbak Marlin silakan. Oh, betul ya. Di sini profitabilitas, rasio profitabilitas itu
Salah satunya ROA dan juga ROE, rasio return on asset dan juga rasio return on equity gitu. Jadi laba EAT atau laba setelah pajak dibagi dengan total aset kalau ROA. Kalau ROE laba setelah pajak dibagi dengan equity atau modal, total modal. Selanjutnya di sini ada firm size atau ukuran perusahaan. Jadi mengindikasikan bahwa semakin besar suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat utangnya. Jadi di sini ada hubungan positif untuk ukuran perusahaan dan leverage atau utang, disebabkan perusahaan yang besar itu tingkat kredibilitasnya itu lebih tinggi daripada perusahaan yang kecil, sehingga perusahaan besar itu biasanya dapat mempermudah akses untuk mendapatkan pinjaman begitu. Nah, di sini juga ada artikel yang terkait dengan struktur modal. Ini Bu Yeni sendiri yang menulis. Jadi ini publish tahun 2025 gitu ya. Mungkin nanti ada yang mau review jurnal seperti ini. Nah, kita lihat abstraknya di sini. Jadi di sini penelitian ini meneliti sektor industri kesehatan tahun untuk laporan keuangan 2022 hingga 2024 dan menggunakan 3 variabel, yaitu profitabilitas yang diukur dengan ROA, ukuran perusahaan atau firm size tadi, dan juga pertumbuhan aset. Itu. Hasilnya di sini profitabilitas dan pertumbuhan aset dapat berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan sektor kesehatan, dan sementara ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan pada struktur modal perusahaan sektor kesehatan. Kita lihat di sini untuk simpulannya. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat laba dan pertumbuhan aset yang tinggi cenderung menggunakan kombinasi modal internal dan eksternal dalam pembiayaannya. Sementara itu, besar kecilnya ukuran perusahaan tidak menentukan secara langsung keputusan pendanaan terkait struktur modal. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk memperhatikan kemampuan laba dan ekspansi aset dalam merumuskan strategi struktur modal yang optimal gitu. Jadi di sini ukuran perusahaan tadi yang menjadi faktor struktur modal ternyata di penelitian ini itu tidak berpengaruh gitu. Tidak berpengaruh pada keputusan terkait dengan struktur modal pada perusahaan sektor kesehatan dengan laporan keuangan atau periode 2022 hingga 2024 gitu. Sekarang ada case study dari Bu Yeni ya. Jadi ada 2 kasus di sini. Jadi akan Bu Yeni bagi dengan 2 kelompok. Mungkin kelompok pertama dari sisi kiri dan juga kelompok kedua dari sisi kanan. Jadi kalian bisa di sini sudah Ibu tuliskan untuk ini kelompok kedua. Silakan berdiskusi, kalian berdiskusi ya, kelompok 1 dan juga kelompok 2. Nanti silakan untuk maju ketua kelompoknya mempresentasikan hasilnya gitu. Silakan dituliskan nama kelompoknya, nama masing-masing dari anggota. Oke? Sudah selesai semuanya kan? Ini sudah Bu Yeni beri waktu. Silakan untuk kelompok pertama presentasikan hasilnya. Jadi untuk kelompok pertama tadi yang di sebelah kiri, silakan Mbak Hilda. Jadi yang pertama kasusnya yaitu Sukses Makmur, PT Sukses Makmur.
Untuk kasus yang pertama yaitu PT Sukses Makmur. Kita menghitung dari DER-nya ya Bu. Ya, dari DER. Dari DER-nya adalah kita menemukan hasilnya itu 0,67 atau 67%. Interpretasinya dari DER itu nilai DER sebesar 0,67 menunjukkan bahwa setiap satu modal sendiri digunakan untuk menjamin utang sebesar 0,67. Dan juga tingkat utang perusahaan itu tergolong dalam kategori konservatif. Dan untuk hitungan DER-nya itu kita menemukan hasilnya itu 0,40 atau 40%. Yang dimana nilai DER sebesar 40% menunjukkan bahwa sebesar 40% aset perusahaan dibiayai oleh utang, dan juga sisanya yaitu 60% itu adalah aset yang dibiayai oleh modal sendiri. Oke, sudah selesai? Baik, bisa kembali ke tempat, tepuk tangan terlebih dahulu ya. Oke, yang kedua ya, untuk kasus yang kedua PT Energi Nusantara, silakan Ketua kelompok dari kelompok kedua, Mas Lukman. Baik, untuk perhitungan dari kelompok 2 kita menghitung dari DER laporan keuangan PT Energi Nusantara Tbk. Untuk DER-nya sendiri 1,77 atau 177%. Intervensi DER 100,77 menunjukkan bahwa setiap 100 rupiah modal sendiri meminjam utang sebesar 1,7 rupiah. Intervensi yang pertama, total utang perusahaan lebih besar daripada modal sendiri. Yang kedua, tingkat utang perusahaan tergolong tinggi. Yang ketiga, ketergantungan terhadap pendanaan melalui utang cukup besar sehingga resiko keuangan meningkat. Ya, sudah selesai? Terima kasih Mas Lukman, silakan kembali ke tempat, tepuk tangan terlebih dahulu ya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kalian. Jadi kesimpulannya untuk hari ini, struktur modal itu adalah komposisi dari utang dan juga modal sendiri untuk biaya operasional perusahaan gitu. Jadi tadi ada pengukuran struktur modal, yaitu bisa diukur dengan DER dan juga dengan LTDER. Untuk faktor yang mempengaruhinya sendiri, tadi ada market to book ratio, ada firm size atau ukuran perusahaan, ada profitability atau profitabilitas, dan juga ada tangible asset gitu. Jadi sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita bertemu lagi pada pertemuan minggu depan dengan materi atau topik struktur modal yang optimal gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi bekal dalam memahami penerapan ilmu manajemen, khususnya di bidang keuangan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.